Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani dan kali ini kita akan membuat yang sesuai dengan yang ada di thumbnail YouTube-nya ya. Ini adalah kotak P3K. Ini adalah end product yang kita buat. Jadi isi dari video ini nanti akan wujudnya akan seperti ini ya. Ya langsung saja, tak usah berlama-lama, kita lihat caranya. Langsung saja kita potong semua bahan, potong satu persatu. Ya, ini yang pertama adalah bagian samping, potong sesuai ukuran yang kita inginkan. Lalu dilanjut dengan bagian atas, ini menyesuaikan lebar yang kita inginkan juga. Dilanjutkan dengan area dalam, ini beberapa skat atau partisi ya sesuai kemauan kita ya, atau bisa mengikuti seperti pada video tersebut. Lalu kita buat untuk area samping, untuk area kanan kiri dan atas bawah kita bikin jalur untuk papan penutup, karena nanti di area belakang akan diberikan papan penutup yang berlapis melamin. Nah, mulai rakit sambung satu persatu dengan diawali dari sisi luar dulu, dan kalau bisa pakai alat bantu supaya pengerjaannya jadi lebih mudah. Nah, ini adalah papan untuk penutup belakang yang saya maksud tadi. Ini adalah triplek ya, bukan multiplek karena tipis, yang berlapis melamin. Dan lanjut kita rangkai untuk sekat area dalam atau partisi area dalam. Kita rangkai dahulu karena nanti akan susah untuk proses skru, karena kalau sudah terpasang duluan atau dirakit ketika di dalam box itu akan susah dijangkau oleh mata obeng atau screwdriver. Makanya kita rakit dulu di luar. Nah, setelah terakit sempurna tinggal dimasukkan. Nah, seperti ini. Tinggal kita kunci satu persatu. Sedikit tips dan saran, sebisa mungkin kita tutup semua pori-pori dengan menggunakan dempul supaya ketika spray nanti ini tidak jadi banyak pori-pori, karena kita menggunakan bahan dasar multiplek yang dimana itu akan banyak pori-porinya yang akan susah tertutup oleh cat, dan kalau didempul dulu itu akan membuatnya jadi lebih rapi. Dilanjutkan di sini coba saya pasang, ini adalah pengait ketika nanti akan ditempel ke dinding. Prinsipnya sama dengan yang digunakan oleh kitchen set atau kabinet yang nempel di dinding. Jangan lupa setelah catnya kering untuk yang area pengecatan dalam, kita bongkar untuk penutup atas lalu dipasang penutup papan belakang melamin. Kenapa saya lakukan demikian? Karena ketika proses pengecatan supaya terlapisi cat dengan sempurna, dan area papan
penutup melaminnya itu juga tidak terkena cat yang berpotensi akan terjadi meler atau sagging. Jika sudah semuanya, kita skru kembali, tutup dan pastikan untuk pengait yang akan menempel ke dinding nanti sudah terpasang dengan kuat. Dan jika sudah selesai, kita lakukan pengecatan lagi untuk area luar, dan seperti inilah penampakannya. Dan jika tidak sempurna pada proses pendempulan, kalian bisa melihat seperti yang ada di video ini. Ini ada pori-pori yang terlihat. Pori-pori ini adalah pori-pori bawaan alami dari tripleknya sendiri. Kita lanjut dengan membuat pintunya. Pada saat pembuatan pintu, hati-hati saat memotong menggunakan table saw karena ini bisa menjadi kickback, apalagi kalau kita tidak menggunakan alat bantu pengaman. Dan adegan ini cukup membuat saya kaget. Nah, itu adalah salah satu contoh hal yang memungkinkan bisa terjadi ketika kalian kurang fokus. Potong dengan kemiringan 45 derajat untuk membuat bingkai. Ibaratkan ini untuk membuat bingkai, namun saya menggunakan manual karena tidak ada alat bantunya untuk membuat sudut. Namun perlu hati-hati jika membuat seperti ini. Langsung saja disambung. Jangan lupa ketika semua sudah terpasang sempurna, kita dempul seperti pada proses sebelumnya. Kita bersihkan dan lalu kita lanjut dengan pengecatan. Lanjut dengan langkah berikutnya, yaitu untuk pemasangan engsel. Engsel yang saya gunakan ini adalah engsel yang murah-murah saja, ini hanya harga 3 ribuan.
kita bikin mal tempatnya dahulu. Di sini saya hanya menggunakan cutter untuk membuat celah atau tempat untuk engsel nanti terpasang. Tujuannya adalah supaya nanti pintu bisa tertutup rapat. Nah, kurang lebih seperti ini jika sudah terpasang. Dan lalu kita coba untuk buka tutup. Dilanjut dengan keisengan berikutnya, ini kita membuat logo tanda alat kesehatan atau medis yang berupa tanda plus ya. Di sini saya menggunakan alat seadanya, hanya bermodalkan lakban kertas atau isolasi kertas, dan saya cat dengan kuas. Lalu kita pasang kaca atau akrilik tersebut dengan posisi area yang dicat tadi permukaannya menghadap ke dalam atau menghadap ke arah box. Dipasang cukup menggunakan lem Alteco atau lem Korea di sini ya, karena menurut saya itu cukup. Di samping itu karena saya menggunakan bahan akrilik ya, itu cukup untuk menggunakan lem Korea. Beda cerita kalau kita menggunakan kaca, mungkin akan kurang kuat untuk perekatannya. Dilanjut dengan pasang ini di dinding. Ini adalah pengait untuk box kotak P3K nya. Dua langkah terakhir ini kita pasang handle untuk mempermudah saat buka tutup. Dan yang terakhir ini saya menggunakan pengunci tipe magnet rata ya, atau magnet saja. Ini saya pilih model seperti ini karena dia tidak perlu kekuatan yang berlebih untuk melakukan buka dan tutup. Dengan begitu selesailah project yang simple ini. Langsung bisa kita isi dengan peralatan medis atau kesehatan untuk pertolongan pertama ketika terjadi musibah di lingkungan sekitar kita. Terima kasih dan jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.